Di tengah sorak-sorai penonton yang menyaksikan laga Timnas Putri Indonesia, terselip satu kabar besar yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bukan kabar kemenangan, bukan pula perombakan pelatih, tapi sebuah kabar yang bisa mengubah arah masa depan Timnas Putra Indonesia, baik di level senior maupun U23. Erick Thohir menyampaikan bahwa akan ada satu lagi pemain keturunan yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Mauro Zic, nama yang mungkin belum terlalu dikenal oleh publik tanah air, tapi pelan-pelan mulai menarik perhatian karena rekam jejak dan statistik yang mencolok di Eropa. Mauro Ziegelstra, seorang striker muda berusia 20 tahun, saat ini memperkuat FC Volendam, klub asal Belanda yang sempat berkompetisi di Eredivisie dan kini bermain di Eerste Divisie, Divisi 2 Liga Belanda. Dalam satu musim terakhir, Mauro tampil sangat impresif di tim muda Volendam, mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan. Angka yang tidak bisa dianggap remeh untuk pemain muda, apalagi seorang striker. Penampilan mengkilap itu mengantarkan Mauro menembus tim utama. Di sana, ia sudah mencatat 7 penampilan, 1 di antaranya di ajang Piala Belanda, dan 6 lainnya di kompetisi liga. Mauro bukan hanya mencetak gol, tapi menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang memiliki naluri menyerang, kecepatan, serta kemampuan positioning yang matang. Di usianya yang masih sangat muda, Mauro sudah memperlihatkan kematangan di atas rata-rata. Kini, Indonesia akan menjadi rumah barunya. Proses naturalisasi Mauro Ziegelstra menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dalam rangka menambal kekurangan lini depan timnas. Menurut Erick Thohir, Indonesia masih kekurangan stok pemain muda di posisi striker, baik di tim senior maupun kelompok umur. Penyerang muda lokal yang benar-benar mumpuni di level internasional masih jarang. Inilah alasan utama mengapa PSSI memandang Ziegelstra sebagai solusi jangka panjang, dan bukan hanya untuk level senior. Ziegelstra juga dipersiapkan untuk tampil bersama timnas U23 Indonesia dalam 2 kompetisi penting, ASEAN U23 Championship pada bulan Juli, serta kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Erick Thohir menyebutkan bahwa proses naturalisasi Mauro sudah berjalan. Surat resmi sudah dikirimkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora, dalam hal ini Menteri Dito Aryo Tejo, disebut sangat terbuka dan memberikan dukungan penuh. Setelah Kemenpora, dokumen akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ke Sekretariat Negara, dan terakhir akan mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk diproses ke DPR. Ini adalah jalur birokrasi yang tidak mudah, tapi sudah terbukti bisa dilewati dengan cepat dalam kasus pemain naturalisasi sebelumnya, seperti Sandy Walsh, Jordi Ahmad, hingga Raphael Strickland, Eva Janet. Jadi, jika semua berjalan lancar, Mauro kemungkinan besar akan resmi menjadi WNI, dan bisa membela Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat yang akan digelar pada bulan Oktober. Publik mungkin bertanya, siapa sebenarnya Mauro Zic? Apakah dia cukup layak membela Garuda? Apakah dia benar-benar punya darah Indonesia? Dan mengapa dia yang dipilih? Mauro adalah pemain kelahiran Belanda dengan darah keturunan Indonesia dari garis keluarga. Meskipun belum terlalu banyak informasi publik mengenai silsilahnya, namun proses naturalisasi di Indonesia biasanya melewati verifikasi yang ketat, termasuk bukti keturunan hingga sejarah keluarga. Secara teknis, Mauro adalah tipikal striker modern. Bukan sekadar target man, Mauro juga aktif dalam pressing dan punya kerjasama yang baik dengan lini tengah. Berdasarkan pengamatan dari pertandingan-pertandingannya di Volendam, dia memiliki kelebihan dalam duel 1 lawan 1, finishing yang cukup klinis, serta kemampuan untuk membaca ruang. Dengan tinggi badan yang cukup ideal dan postur atletis, Mauro juga punya potensi untuk berkembang lebih jauh. Di usia 20 tahun, ia belum sepenuhnya matang, tapi juga bukan pemain yang mentah. Ia adalah talenta yang sedang menanjak, dan jika diberi kesempatan bermain reguler di level internasional, bukan tak mungkin akan menjadi andalan timnas selama 5-10 tahun ke depan. Lini depan timnas Indonesia masih menjadi titik lemah yang kerap disorot. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di laga kualifikasi Piala Dunia dan ajang Piala Asia, timnas Indonesia sering kesulitan mencetak gol.
beberapa striker yang dicoba seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Rafael Strowick. Kehadiran Mauro Zicilstra tentu diharapkan bisa memberi warna baru. Tidak hanya untuk persaingan sehat di lini depan, tapi juga sebagai sosok yang mampu menjadi ujung tombak tajam dan konsisten. Kemampuannya untuk bermain dengan kaki kanan dan kiri serta kepiawaian dalam bola-bola mati membuat dia menjadi aset berharga. Artinya, tidak ada gelombang besar pemain keturunan seperti yang terjadi sebelumnya. Selain itu, gaya permainan Mauro yang terbiasa bermain di Liga Belanda yang kompetitif menjadikan dirinya lebih siap dalam hal taktik dan fisik. Ia tidak hanya akan membawa skill, tapi juga mentalitas Eropa yang sangat dibutuhkan timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia dan dunia. Erick Thohir juga menegaskan bahwa sejauh ini baru Mauro yang akan dinaturalisasi tahun ini. Keputusan ini menandakan bahwa PSSI mulai lebih selektif dalam memilih siapa saja yang layak dinaturalisasi, berdasarkan kebutuhan tim dan potensi kontribusinya. Proses ini dilakukan dengan perhitungan, bukan hanya sekadar menambahkan pemain keturunan, tetapi memastikan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas, motivasi, dan keinginan untuk benar-benar membela merah putih. Dalam konteks Mauro, Erick melihat ada potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi langsung sejak dini, dengan hanya satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Perhatian penuh publik pun akan tertuju pada Mauro. Apakah ia bisa membuktikan ekspektasi tersebut? Apakah ia akan segera nyetel dengan gaya permainan Sinteyong dan rekan-rekan di timnas? Waktu akan menjawabnya. Naturalisasi selalu menjadi topik sensitif di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang mendukung karena melihat dari sisi prestasi, ada pula yang kontra karena khawatir akan menggeser peran pemain lokal. Tapi jika ditelaah lebih dalam, keberadaan pemain seperti Mauro Zicilstra justru bisa mendorong lahirnya kompetisi sehat di dalam timnas. Ia tidak datang untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi. Pemain lokal tetap akan menjadi tulang punggung tim nasional. Namun jika ada pemain keturunan yang punya kapasitas dan keinginan untuk membela merah putih, mengapa tidak? Mauro Zicilstra, striker muda yang musim lalu bersinar di FC Volendam, kini siap menjalani proses naturalisasi demi satu tujuan, membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi tampil di Piala Dunia. Dan seperti kata Erick Thohir, mudah-mudahan ini bisa menambah kekuatan tim nasional kita ke depannya.